Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, semoga Allah tetap jaya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan Ramadan yang semua kita tahu bulan suci yang penuh rahmat, bulan suci yang penuh dengan ampunan. Banyak sekali hikmah dan manfaat yang diperoleh kita ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manfaat yang akan kita ambil, banyak manfaat yang akan kita peroleh. Di antaranya, puasa itu akan melatih dan mengembangkan kecerdasan spiritual kita, emosional kita, bahkan intelektual kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, puasa dapat mengembangkan kecerdasan spiritual. Artinya, apabila kita seorang muslim sejak dini dilatih berpuasa, maka keimanan kita, kadar keimanan kita kepada Allah akan semakin bertambah. Ketaatan kita kepada Allah dalam menjalankan perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin meningkat, apalagi dalam menjalankan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Selain kita melakukan ibadah puasa, plus kita juga bisa melaksanakan ibadah lain yang hanya ada di bulan Ramadan. Seperti halnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan selama sebulan penuh. Maka dengan melakukan puasa, tarawih, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, tadarus dan segala macam di bulan Ramadan, maka kecerdasan spiritual kita akan semakin meningkat. Terbukti ada seorang peneliti dari Amerika mengatakan melalui puasa atau menyucikan jiwa, maka rasa-rasa stres atau niat-niat yang tidak baik, keinginan-keinginan melanggar norma yang ada dalam diri, semua dapat teratasi dengan cara berpuasa. Sang peneliti juga menambahkan, saat berpuasa, orang menyadari tentang apa yang boleh ia lakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Maka dari itu semangat spiritualnya orang yang lagi berpuasa akan meningkat dan dapat merasa lebih tenang jiwa dan raganya. Psikolog Universitas Indonesia yang bernama Arif Wicaksono mengatakan, sejatinya pemikiran umat Islam harus menjadi positif setiap saat, setiap hari. Bukan hanya di hari-hari bulan Ramadan saja, tapi harus konsisten di bulan-bulan selanjutnya. Karena bila manusia terbiasa berbuat baik dan menjalankannya secara tepat, maka dapat membawa atau terbawa sehingga memberikan aura positif kepada individu-individu yang lain. Kedua, puasa dapat mengembangkan kecerdasan emosional. Puasa itu identik dengan menahan rasa dahaga, menahan lapar,
menahan hawa dan nafsu, menahan amarah, dan berbagai aspek negatif lainnya dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Maka dengan berpuasa, kita berlatih mengendalikan emosi kita, menahan keinginan kita maupun memadamkan nafsunya. Pengendalian diri terjadi secara perlahan namun pasti. Pengendalian diri akan berkembang seiring kemampuan anak menjalankan ibadah puasa. Maka itu dapat memicu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang memungkinkan seseorang untuk memahami perasaan, suasana hati, suasana batin dia, keinginan dan temperamen orang lain. Saat kita terbiasa, contoh, sarapan pada pukul 7, maka rasa lapar itu akan datang saat tiba waktu makan siang. Begitu juga ketika berpuasa, saat jam makan siang datang, rasa lapar pun akan mengetuk perut kita. Pada saat seperti ini, kita bisa mengambil hikmah dari kisah seorang miskin yang terkadang sampai berhari-hari perutnya tidak terisi makanan sedikit pun. Puasa sejatinya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, baik mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang berpuasa juga harus mampu menahan emosi, menahan amarah, dan seluruh anggota badannya bisa ditahan dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri. Maka dari itu, para pemirsa, tak salah bila Ramadan disebut ajang melatih diri dan mencerdaskan emosi. Kecerdasan emosional mampu mengendalikan nafsu dan bukan membunuh nafsu. Menurut Dr. Quraish Shihab, emosi dan nafsu diperlukan setiap manusia untuk membangun dunia sesuai tuntunan Allah. Melalui kecerdasan itu, manusia dapat mengarahkan emosi atau nafsu ke arah yang positif sekaligus mengendalikannya agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, puasa dapat mengembangkan kecerdasan intelektual. Selain spiritual dan emosional, puasa juga dapat memicu perkembangan kecerdasan intelektual seseorang. Menurut hasil penelitian atau menurut hasil riset, puasa itu dapat meningkatkan hormon pertumbuhan yang mengatur proses metabolisme dan meningkatkan fungsi otak. Puasa meningkatkan protein yang diproduksi oleh otak manusia. Protein ini membantu peremajaan dan regenerasi sel induk otak manusia. Protein ini juga dapat meningkatkan fungsi memori dan motorik. Dengan terjadinya peremajaan dan regenerasi sel-sel otak ketika kita berpuasa, maka kemampuan untuk kita berpikir, kemampuan untuk kita bernalar, dan kemampuan untuk kita berkreasi akan meningkat. Pertumbuhan pun akan menjadi lebih cepat. Dengan kecerdasan intelektual inilah sejatinya seorang muslim bisa berpikir, bisa merasa, bisa berbuat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Karena perilaku seorang berasal dari buah hasil pikiran-pikirannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ateis itu tidaklah bertuhan karena ia berpikir bahwa Tuhan ini tidak ada di dunia.
Begitu pula dengan orang-orang orientalis. Mereka mengatakan jangan membawa nama Tuhan dalam kehidupan sosial. Tuhan itu hanya ada di tempat ibadah. Tindakan ini juga berasal dari pemikiran yang memisahkan atau mensekulerkan antara Tuhan, agama, dan sosial. Inilah yang dimaksud dengan kecacatan intelektual. Karena seorang muslim sejatinya terjauh dari pemikiran-pemikiran tersebut, pemikiran-pemikiran yang sekuler. Karena world view-nya seorang muslim dijaga oleh puasa yang bisa mencerdaskan kecerdasan intelektual mereka. Selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tagni lana biha ya Allah min jami'il hajat. Wa tutahhirna biha min jami'i syai'at. Wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Wa tuballighuna biha aqsar ghayat. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamama 'alal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa tahussu anna wa tadirra anna wa ta'abbadana wa tammim taksiruna. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jayakanlah al-falah ini sampai akhir masa. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.